Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahriansyah. Unit kerja saya Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai. Jabatan saya petugas ukur. Saya adalah peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 5. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat learning journal tentang aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua yaitu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, 5 aspek penting dalam akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang dapat bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima atau yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap. Selanjutnya yaitu akuntabilitas berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua yaitu akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil melaporkan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang kelima, akuntabilitas personal.
akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya adalah nasionalisme. ASN yang memiliki nasionalisme kuat adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Sila pertama, demokrasi Indonesia tidak hanya berarti daulat rakyat, tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan itu tidak hanya amanat manusia, tapi amanat Tuhan. Maka, kekuasaan harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan juga harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel, karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan. Sila kedua, dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara, sehingga aparatur negara dan seluruh komponen bangsa perlu bahu-membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan berbangsa. Sila ketiga, implementasi nilai persatuan Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme. Keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah nasionalisme 90 Indonesia. Bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana dan apa agamanya. Sila keempat, ada setidaknya 3 prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis, yakni 1. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah. 2. Kekuasaan itu harus dibatasi. Dan yang terakhir, pemerintah harus berdaulat. Artinya, harus cukup kuat untuk dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Sila kelima, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa negara merupakan organisasi nasionalisme masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Selanjutnya yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksanakan kebijakan, yaitu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik setiap pegawai. ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu ASN sebagai pelayan publik. Untuk menjaga agar pelayan publik dan pelaksana fungsi pemerintah dan pembangunan dapat berjalan secara kontinu dan relatif stabil, perlu dibangun aparatur sipil negara yang profesional dan cukup independen dari struktur politik pemerintahan negara. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang PNS tidak boleh memiliki
pemikiran, pandangan, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Selanjutnya yaitu komitmen mutu. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintahan kepada publik, antara lain memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat dan aparatur wajib memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum bagi setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya atau yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah nilai yang menjadi kepentingan karena persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang bentuknya paling berdampak terhadap kehidupan rakyat banyak adalah perbuatan korupsi oleh aparatur sipil negara. Berbicara konteks penegakan hukum, maka akan terbagi kepada dua hal, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal adalah upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan atau upaya pencegahan, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan kepada masyarakat, maupun melalui cara moralistik dan abiloistik. Sedangkan upaya penalnya adalah menitik beratkan pada upaya represif seperti misalnya penangkapan pada saat terjadi tindak pidana. Nilai anti korupsi dibangun melalui 9 nilai dasar. Pertama, nilai jujur yaitu kesesuaian yang dapat dipercaya dan selaras. Kedua, peduli yaitu empati, responsif dan peka terhadap fenomena sekitar yang berkaitan dengan perilaku-perilaku koruptif. Ketiga, mandiri, berarti tidak bertanggung dan independen. Keempat, disiplin, yaitu konsisten, tepat waktu, dan patuh terhadap aturan-aturan. Kelima, yakni bertanggung jawab, dalam artian bekerja tuntas, menyelesaikan apa yang dimulai dan tidak lalai. Keenam, yakni kerja keras dalam pemberantasan korupsi, diperlakukan kerja yang konsisten dan persisten, serta pantang menyerah. Ketujuh, yakni sederhana, yang berarti tidak berlebihan. Kedelapan, yakni berani, yakni tidak takut menghadapi tantangan. Dan kesembilan, yakni adil, berarti tidak berat ke salah satu pihak, memberikan segala sesuatu dengan porsinya. Oke, sekian video saya tentang Learning Journal Aneka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.